Kasus dugaan pemerkosaan dan aborsi yang menimpa mahasiswi Novia Widyasari berujung bunuh diri menunjukkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Proses hukum yang baru dilakukan setelah korban meninggal dunia semakin menunjukkan ada keterlambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Gatot Repli Handoko. Selamat sore, Pak Gatot. Selamat sore, salam sehat selalu, Mbak. Dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah, apakah sudah bergabung? Oke, kita ke Kabid Humas terlebih dahulu. Pak Gatot, sejauh ini bagaimana proses hukum Bribda Randi Bagus yang diduga terlibat di balik tewasnya mahasiswi Novia Widyasari, Pak Gatot? Baik, Mbak, perkembangan terakhir kami menangani dengan dua satker atau dua. Yang pertama dari Propam, kemudian yang kedua dari Direktorat Krim Polda Jatim. Nah, untuk dari teman-teman di Propam itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Di antaranya ada sahabatnya, kemudian ibu dari almarhumah, kemudian juga ada dari dosennya, guru tempat sekolahnya di Unibra. Kemudian juga ada dari ayahnya daripada saudara Teddy itu sendiri. Yang rencananya juga nanti kami juga memeriksa dosen pembimbing skripsinya almarhumah dari Universitas Brawijaya ada, Mbak. Oke, sudah ada saksi-saksi yang diperiksa, Pak Gatot. Berbagai pihak meminta semua pelaku diusut, bukan hanya Bribda Randi. Apakah kemudian Polda Jawa Timur membuka kemungkinan ada tersangka lain, Pak? Ini masih kami dalami dan akan kami kembangkan terus. Jelas kami melakukan pemeriksaan secara profesional. Oke. Jadi belum ada terbuka kemungkinan untuk tersangka lain, begitu ya Pak Gatot ya? Sementara ini belum ada, Mbak, tapi kami akan melengkapi semua berkas yang terkait kode etiknya, kemudian juga pidananya, Mbak. Oke, Pak Gatot, kami ingin klarifikasi karena ada kabar yang simpang siur beredar, apakah memang pernah ada laporan pengaduan dari almarhum korban Novia Widyasari atas tindakan pemaksaan aborsi yang dilakukan Bribda Randi. Laporan ini mungkin masuk ke dalam Polda ataupun Polres tempat dia bertugas? Kami sudah melakukan pengecekan, Mbak. Jadi dari Polres Mojokerto, kemudian Pasuruan Kabupaten, dan Propam Polda Jatim juga laporannya belum ada, Mbak. Artinya tidak ada laporan sama sekali ya yang masuk ya Pak ya? Oke. Ya, belum ada, Mbak. Oke, Pak Gatot, banyak yang menyayangkan bahwa polisi baru bergerak setelah kasus ini viral. Apakah kemudian diakui ada kelambanan dari Polda Jawa Timur untuk menangani kasus ini, Pak Gatot? Jadi, Mbak, kejadian temukannya almarhumah itu tanggal 2. Kami tanggal 4 sudah bekerja cepat, mengungkap adanya perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Nah, itu sudah merupakan bagi kami cepat dalam melakukan pengungkapan kasus ini. Demikian, Mbak. Oke, kita akan bergabung dengan Komnas Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan ada Mbak Siti Aminah. Oke, Mbak Siti, kita sudah menunggu Anda dari tadi, tapi saya mau tanya, tadi Pak Gatot sudah menjelaskan bahwa pemeriksaan sudah berlangsung kepada 8 orang saksi, tapi belum ada kemungkinan terbuka tersangka baru selain Bribda Randi. Dan saya mau tanya, apakah menurut Komnas Perempuan ada pihak lain yang mesti bertanggung jawab, bukan hanya Bribda Randi saja, Mbak Siti? Iya, ini kalau untuk NWE memang ada 2 isu. Pertama adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan atau eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi. Mbak Siti, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda. Apakah bisa diulangi lagi, Mbak Siti? Iya, terdengar? Silakan, Mbak Siti. Iya, jadi dalam kasus ini kan ada 2 tindak pidana.
yaitu eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi. Oke. Kami tentu mempercayai kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan membuat terang kasus-kasus ini. Terkait dengan apakah ada pihak lain, tentu itu didasarkan kepada pengembangan alat-alat bukti yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, Mbak Siti, almarhum korban kabarnya pernah mengadu ke Komnas Perempuan dan lembaga lain. Saat itu apa yang disampaikan Mbak Siti? Iya, almarhum pernah mengadu ke Komnas Perempuan pada pertengahan Agustus 2021. Namun kami baru bisa berkomunikasi dengan almarhum pada November 2021. Dan mandat Komnas Perempuan kami merupakan kebutuhan untuk mendapatkan konseling psikologis dan mediasi ke P2 TP2A Kabupaten Mojokerto. Yang disampaikan oleh almarhum adalah almarhum mengalami kekerasan dalam pacaran dalam beragam bentuk. Di antaranya kekerasan psikis, kekerasan seksual. Nah, kondisi inilah yang kemudian menyebabkan korban tidak berdaya dan korban merasa disia-siakan dan dicampakkan, yang pada akhirnya memang ia didiagnosis mengalami ketidaksehatan mental ya, dan konseling yang dilakukan oleh kawan-kawan P2 TP2 Kabupaten Mojokerto. Oke, baik. Ya, membantu karena untuk tahapan konseling berikutnya korban telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Oke, baik. Mbak Siti, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda, tampaknya ada kendala komunikasi. Saya mau ke Pak Gatot lagi. Pak Gatot, apakah kemudian meskipun Divisi Propam Polri mengawasi betul proses pemeriksaan dan juga proses hukum yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Timur, bagaimana memastikan bahwa ini semua akan berjalan sesuai dengan prosedurnya, bahwa ini yang terlibat adalah anggota kepolisian mencoreng citra Polri, bagaimana memastikan bahwa proses hukum ini betul-betul akan berjalan, Pak? Jadi baik Mbak, sudah ada pesan dari pimpinan kami, Bapak Kapolri, juga Bapak Kapolda, menyampaikan bahwa kami tidak mentolerir terhadap perbuatan anggota Polri, khususnya yang ada di Polda Jatim yang melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran pidana. Proses tetap akan berlanjut, Mbak. Jadi kami akan melaksanakan pekerjaan ini, penyidikan ini secara profesional. Oke. Oke, jadi tidak ada diskriminasi begitu ya, tetap akan profesional berdasarkan perintah dari Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Mbak Siti, berkaca pada meninggalnya almarhum Novia Widyasari, apakah kemudian ini menunjukkan realita alarm darurat kekerasan seksual di tanah air, Mbak Siti? Iya, betul. Jadi apa yang dialami oleh almarhum Novia ini adalah satu dari 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan dari Januari sampai Oktober 2021. Jumlah ini sudah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa terhadap perempuan kasus kekerasan seksual terus meningkat, dan ini menjadi alarm buat kita semua agar seluruh komponen bangsa, terutama negara, benar-benar memperhatikan kepentingan korban dan perempuan untuk akses keadilan dan pemulihan korban. Oke, Pak Gatot, saya mau tanya, di Polda Jawa Timur saat ini apakah memang banyak sekali laporan soal dugaan pelecehan dan juga kekerasan seksual yang dialami perempuan? Bukan hanya kasus Novia Widyasari, tapi apakah ada laporan-laporan lainnya? Untuk yang masih yang ada di Polda Jatim, khususnya terkait masalah pelecehan atau masalah kasus lain yang melibatkan anggota, itu ada beberapa dan sudah ditindaklanjuti dengan proses kode etik, juga pidana, Mbak. Bahkan ada yang sudah dilakukan PTDH. Okay. Nah, untuk kasus Randy ini,
itu juga tidak memungkinkan karena ancaman yang dikenakan dalam kode etik adalah ancaman maksimal, yaitu PTDH, Mbak. Ya. Oke, jadi ada kasus-kasus lain yang melibatkan anggota tentang pelecehan dan juga kekerasan seksual yang memang sudah ditindaklanjuti ya Pak ya oleh Polda Jawa Timur. Tapi kasus-kasus lainnya yang tidak melibatkan anggota kepolisian apakah memang banyak Pak laporannya yang masuk ke Polda Jawa Timur Pak Gatot? Ada beberapa, Mbak, yang masuk ditangani oleh Direktorat Krimum, Polda Jatim, dan semuanya juga sudah ditindaklanjuti, Mbak, menuju ke PJU, ke Kejaksaan. Baik. Baik. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana apakah akan ada payung hukum dan juga penanganan yang lebih cepat tentang kasus-kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan juga anak-anak begitu ya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mbak Siti Aminah, Komisioner Komnas Perempuan dan juga Kombes Polisi Gatot Replihandoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.